Universitas Negeri Padang, wadah pendidik dan pembina tunas bangsa menuju masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan guru kamu. Perkenalkan, nama saya Hasil Disiplin Diri. Saya mahasiswa CPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Padang. Dengan nomor peserta 2015-07-7318. Nah, pada hari ini, Rabu pada tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran memenuhi tugas PPG, yaitu PPM Sanksi 2 Jenjang Angkatan 1 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik. Baiklah, Pak Guru mau kehadirannya kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah kalau semuanya hadir semua. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar yang kita pelajari hari ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Nah, siapa yang tadi pagi yang duluan datang ke sekolah? Saya. Adli, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, biasanya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kira-kira lagu apa ini? Bangga Pancasila. Ya, nanti Pak Guru yang pimpin dengan ketukan ketiga. Kalian menyanyi ya? Apa sudah tak? Nah, 1, 2, 3. Ganda Pancasila. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan materinya. Coba perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu setelah mengamati teks, siswa mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan kosakata baru dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah memahami teks bacaan, siswa mampu membuat peta konsep. Nah, tapi sebelum Pak Guru mau bertanya tentang pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Kemarin itu hubungan antar makhluk hidup. Ingat tak?
hubungan antar makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu simbiosis. Parasitisme siapa yang tahu? Parasitisme. Kan simbiosis antar makhluk itu dibagi ke 3 bagian: simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Tahu? Siapa yang masih ingat? Simbiosis, parasitisme. Nah, parasitisme itu yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Parasit dia. Jadi contohnya seperti apa? Benalu yang hidup di inangnya. Kemudian apalagi? Tali putri. Tahu? Ya. Tolong dipelajari lagi lah, ya. Coba perhatikan, Pak Guru akan menyajikan sebuah video. Tolong diperhatikan karena pada saat akhir video, Pak Guru akan mempertanyakan tentang isi video. Tolong diperhatikan ya. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Nah, itu video yang kalian saksikan. Nah, tadi kan Pak Guru udah bilang kalau profesional di akhir video Pak Guru akan mempertanyakan tentang isi video. Nah, siapa yang tahu isi video itu dia menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu? Di belakang. Wah, Ani. Belakang. Nah, ekosistem. Apa? Siapa yang tahu ekosistem itu apa? Jumra. Ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang selalu berinteraksi. Ya, coba perhatikan semua LKPD. Sebelum membagikan LKPD, coba buka halaman 101 di buku tema 5. Kami membuka saya bagikan ya, satu orang satu. Silakan kalian jawab. Ya. Coba perhatikan itu perintah dari LKPD ini, langkah kerjanya. Coba perhatikan, ada itu langkah kerja nomor 1. Setiap peserta didik mengerjakan soal dan menuangkan jawaban ke dalam LKPD. Maksudnya begini, tadi kan sudah dibuka di halaman 104 itu masalah jaring-jaring makanan. Nah, coba jaring-jaring makanan dengan rantai makanan, coba kalian baca dalam hatinya kalian analisa. Kemudian ada yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, berarti bacaan yang di bukunya kalian baca, kemudian kalian tentukan setiap paragrafnya pokok pikirannya. Ya.
Kan situ bacanya ada 3 paragraf. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Kan? Nah, kemudian yang keduanya yaitu setiap peserta didik mencari kosakata. Maksudnya di sini mencari kosakata itu kata-kata yang menurut kalian itu sulit, yang tidak tahu apa itu artinya. Contohnya seperti mungkin karnivora. Apa itu karnivora? Hah? Nah, silakan dikerja. Nah, ini sampai sini. Kalian tentu sudah buka tulisan enggak? Silakan di. Silakan sini. Selesai? Udah. Sudah? Udah. Silakan selesai. Sudah semua? Udah. Coba kalau sudah, nah, biar Pak Guru yang ambil. Apa? Seperti paham apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, Pak Guru minta salah satu orang untuk membacakan hasil pekerjaannya kalian. Coba Jumrah, coba bacakan hasil pekerjaanmu depan sana. Paragraf 1. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan. Terima kasih. Silakan. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan dari salah satu teman kalian membacakan hasil kerjanya. Bagus ya, dia bisa menyimpulkan paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Nah, tapi sebelum kita istirahat, nah, Pak Guru akan membagikan tugas di rumah untuk dikerjakan di rumah. Itu perhatikan, itu tugas tadi, tolong dikerjakan di rumah. Kalian membuat peta konsep tentang pelajaran tadi. Kalau tiada halangan, besok kita akan ketemu lagi dan mempresentasikannya. Siap toh? Perhatikan, sebelum kita keluar main, Pak Guru akan menyusun sebuah proyek. Nanti kalian kelas ini kita bagi 4 kelompok ya. Setiap kelompok itu 5 orang atau 5 peserta didik. Kemudian perhatikan, setiap kelompok harus menyiapkan alat dan bahannya. Kertas manila, gunting, lem, spidol. Memang harus ada gitarnya ya. Iya. Kemudian kalian menyusun untuk membuat jaring-jaring makanan, tapi nanti setelah istirahat. Jadi silahkan kalian istirahat dulu. Sebentar habis istirahat kita langsung melaksanakan pembuatan proyek jaring-jaring makanan. Ya? Silahkan kalian keluar main. Tidak? Coba perhatikan, tadi kan kalian sudah istirahat. Coba sekarang perhatikan ke depan bahwa tujuan pembelajaran pertemuan kedua adalah ada berapa poin, ada 4 ya. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengukurkan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Setelah melakukan diskusi yang berikut, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyajikan poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dengan protein. Nah, mungkin waktu hari kemarin dan tadi juga sudah disampaikan alat dan bahannya. Sudah bawa semua alat dan bahannya? Sudah.
sebelum kita melaksanakan praktek, Pak Guru akan membagikan KPD. Kerja PD-nya berkelompok ya kerjanya. Berikan berkelompok. Nah, coba perhatikan ke depan. Tadi yang KPD sudah Pak Guru bagikan. Ini adalah yang harus kalian kerjakan, mengurutkan rantai makanan. Coba perhatikan di sini, tujuannya kegiatannya adalah mengurutkan makhluk hidup agar menjadi sebuah rantai makanan. Ya. Kemudian langkah-langkah pekerjaannya, peserta ini berkelompok sesuai dengan yang telah dibagi. Ini kelompok A, B, C, D. Peserta didik memperhatikan gambar-gambar yang telah disediakan. Ini. Kemudian setiap kelompok membuat gambar rantai makanan. Jadi kalian lihat, oh ini di sini kan ada padi, ada tikus, kan rantai, bukan jadi makanan ya. Jadi rantai makanan, kalian buat sebuah rantai makanan. Nah, kemudian setelah kalian membuat, kalian mempresentasikan. Mengerti? Nah, silakan kalau sudah paham, kalian kerja, tulis di buku kalian dengan melihat gambar yang ini. Ya? Jadikan sebuah rantai makanan. Silakan kerjakan. Nah ini. Silakan ulang. Nah, padi yang sini, perhatikan. Kasih waktu 15 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Coba. Kalau sudah selesai. Kelompok 3. C ya? Kelompok C. Paham berarti masalah rantai makanan. Tapi Pak Guru minta salah satu dari kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaannya tadi. Siapa yang mau? Kelompok C. Ini hasil kerjamu. Hasil kerja kelompok C. Coba perhatikan. Tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ulang. Dari kelompok C mungkin yang lain juga sama ya? Ya. Coba duduk, silakan duduk. Kelompok C sudah menampilkan hasilnya. Pak Guru mau bertanya. Kelompok C yang lain silakan jawab. Kalau seandainya Pak Guru membasmi salah satu hewan yang ada di rantai makanan, mungkin coba perhatikan di gambar. Kalau Pak Guru matikan yang ini, apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Saya. Tikus semakin berkembang. Tikus semakin banyak berkembang biak. Tikus semakin banyak berkembang. Iya. Nah, coba kelompok lain. Kira-kira kalau tikus berkembang biak lebih banyak, siapa yang dirugikan? Coba kelompok sini. Di belakang. Petani ya? Ya. Karena padinya dimakan tikus. Nah, ini akan proyek pembuatan jaring-jaring makanan. Tadi kan kita sudah mempelajari masalah rantai makanan. Sekarang kita akan membuat sebuah proyek atau produk tentang jaring-jaring makanan. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan untuk menyiapkan bahan dan alatnya. Sudah siap alat-alatnya? Siap. Nah, sekarang coba keluarkan alat-alatnya. Keluar dulu alat-alatnya di sini.
Silakan. Ini. Mana yang duluan? Ini. Saya buku yang mana? Nah, ini. Nah, sana kuningnya lagi supaya tidak. Nah, silakan kuning. Ini. Kuningnya lagi mana ya, Pak? Silakan. Dan itu. Ambil. Jadi kuat. Yang ini bagaimana? Nah, bukti mana tadi? Tempel, tempel bukan ya? Bukan tempel ini. Sudah. Satu orang nempel. Satu orang nempel. Sudah begitu. Kerjasama ya. Sudah. Apa ini? Ini. Habis. Lagi ini. Ini enggak ulat. Tapi ulat ini tidak. Silakan kalau ke sini. Dan silakan selesaikan untuk kelompok.
hasil kerjanya ini. Silakan presentasinya. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok A. Saya kira cukup bagus ya. Namanya juga lumayan lah, bagus ya. Terima kasih dari kelompok A setelah mempresentasikannya. Silakan duduk. Tepuk tangan. Sudah semua? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, coba hasil kerjanya kalian bisa dikumpul. Silakan nanti besok atau kapan bisa ditempel di dinding. Silakan di kelasnya masing-masing, ya. Tapi perhatikan. Perhatikan kalau sudah selesai semua, sudah pergi di tempat mejanya kalian. Coba perhatikan dulu. Sudah semua kan? Nah, kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru akan membagikan ke Pak Didik untuk tugas di rumah lagi nih ya, tentang IPA buat jadi makanan. Jadi banyak. Nah, kita coba perhatikan sebelum kita pulang, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Kalau tidak ada, biar aku saja yang menyimpulkan bahwa kesimpulan hari ini tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah tentang ekosistem. Ekosistem sendiri itu adalah sekumpulan benda hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Kemudian dari makanan. Kemudian apalagi tadi perbedaan Pak? Perbedaan dari makanan dan rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan, sedangkan rantai makanan bagian dari rantai makanan. Saya kira itu kesimpulannya hari ini untuk pembelajarannya hari ini. Selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Mungkin ketua kelasnya tolong dipimpin untuk membacakan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama kepada Anda dan masing-masing. Doa benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri, illa allazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Terima kasih. Sebelum kita pulang, silakan kalian pulang. Silakan kalian pulang ke rumah, langsung ke rumah, jangan pindah-pindah lagi, ya.